Shalom anak-anak hebat, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan cinta kasih Allah. Kembali berjumpa dengan Bunda Meske dalam Doremi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Edisi hari Sabtu 20 Januari 2024, Pekan Biasa kedua. Kita juga merayakan Santo Fabianus Paus, Sebastianus Martir, dan Yutimus Agung Pengaku Iman. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Markus bab 3 ayat 20 sampai dengan 21. Baiklah, sebelum kita mendengarkan Injil hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Baik, terima kasih untuk cinta dan kasih-Mu kepada kami. Hingga pagi ini kami masih diberi kesempatan untuk menikmati hari yang baru. Pagi ini juga kami akan belajar sebagian dari firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Sekali peristiwa Yesus bersama murid-muridnya masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat misioner yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini mengisahkan bahwa Yesus adalah seorang yang tak waras. Mereka tidak tahu siapa sebenarnya Yesus Kristus. Ini adalah hal yang wajar, karena secara manusiawi mereka hidup berdampingan dan saling berbagi. Lalu apa artinya tidak waras di Injil hari ini? Perhatikan baik-baik, ini bukan perkataan harafiah, melainkan kiasan. Kata Yunaninya dapat kita pelajari atau diterjemahkan berada di luar dirinya. Bandingkan itu dengan bahasa kita. Orang itu gila, orang itu edan. Ketika melihat kehebatan orang lain, kita sering mengatakan ini, edan benar orang itu, tuh gila benar orang itu. Nah, orang-orang tertentu yang membuat decak kagum ketika mereka melakukan sesuatu yang hebat. Perkataan itu yang memuat makna orang-orang melihat Kristus demikian hebat dalam perkataan dan perbuatannya. Kita juga jadi tahu kaum keluarganya berniat menyelamatkan Kristus dari desakan orang-orang yang terus saja datang kepadanya. Karena apa? Karena mereka melihat karyanya yang demikian hebat, seakan-akan itu bukan dirinya, sebagaimana yang dikenal oleh keluarganya. Keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan lebih dekat dengan mengenal kita. Namun seringkali sebuah permasalahan itu timbul dari dalam keluarga sendiri. Anak-anak, cenderung kita sebagai manusia yang lebih ingin menyakiti dirinya dan keluarganya sendiri daripada keluarga orang lain. Ini bisa terjadi dalam tubuh gereja dan iman kita. Karena seringkali yang menginginkan perpecahan dan yang mengakibatkan permusuhan bukanlah mereka yang berada di luar gereja, melainkan pengikut Kristus sendiri yang telah menabur benih-benih keresahan yang mengganggu keharmonisan dan persatuan umat. Karena apa? Karena kesombongan, keegoisan, ambisi, dan lain sebagainya. Bacaan di atas tadi juga mau mengajak kita semua yang adalah murid-murid Kristus untuk lebih mengenal Yesus Kristus secara intim dan mendalam. Janganlah kita sebagai anak-anak Tuhan atau sebagai murid-murid hanya bertitel kita adalah murid Tuhan atau kita adalah pengikut Kristus yang selalu mau mengaku sebagai orang Kristiani, namun tidak memiliki relasi atau hubungan yang intim dengan Sang Juru Selamat.
dan tidak hidup dalam persekutuan dengan Kristus. Nah, dengan demikian, untuk menjadi murid Kristus yang sejati, anak-anakku dan juga bunda, bahkan semua kita, janganlah kita hanya mengenal Yesus dari sisi luarnya saja, melainkan melakukan sebuah pengalaman hidup dengannya. Biarlah Kristus hidup di dalam kita, dan biarkanlah Ia mentransformasikan hati kita. Dengan demikian, kita akan tahu jika Kristus adalah benar-benar Allah yang menjadi manusia, yang datang ke dunia untuk memberi arti dan makna kehidupan, serta memberi kita harapan akan keselamatan abadi. Amin. Marilah anak-anak kita bersama-sama berdoa, doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Semoga kita semua selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat selalu anak-anakku, selamat berkarya di hari ini, dan tetap semangat. Jangan lupa tersenyum. Sampai jumpa di edisi Doremi selanjutnya.